ストが盛り上がるんだよ。Berlatar belakangkan pada sebuah tempat, yaitu tempat organisasi pembunuh bayaran yang bernama JAA atau Japanese ASEAN Association. Di sana terlihat seorang pria sedang berlari. Ia sedang dikejar oleh sesuatu dan nampaknya ia sangat histeris dan ketakutan sebab ia tahu jika sampai tertangkap oleh sosok yang mengejarnya sekarang, maka kematianlah yang akan menjadi satu-satunya pilihan untuk dirinya. Oleh karena itu, ia pun berlari sekuat mungkin dan berharap tidak akan tertangkap. Tapi sayangnya, ia pun tersandung dan terjatuh. Hingga pada akhirnya inilah yang terjadi. Wanita ini bernama Dom yang merupakan terpidana mati sekaligus salah satu dari anggota pembunuh berantai. Dan di malam yang sama, Dom tidak bekerja seorang diri. Bersama dengan dua rekan prianya yang lain, mereka juga melakukan hal yang sama kejamnya dengan Dom. Dan dua pria ini bernama Apart dan juga Minimalis. Usai melakukan semua pekerjaannya dengan baik, mereka pun segera bergegas memberikan informasi tersebut kepada seorang anggota lain yang bernama Sao, yang merupakan juga terpidana mati. Mendengar hal tersebut, Sao pun tertawa sangat senang dan ia pun berkata, jika semua ini barulah awal dari semua permainan yang akan mereka segera mulai. Cerita pun berpindah ke kelompok Sakamoto. Di sana terlihat Utang pun datang menemui Sakamoto. Ia berpesan pada Sakamoto agar sebaiknya Sakamoto menjaga baik-baik Luciotang, dikarenakan dirinya akan pergi untuk menyelidiki kasus dari Slur. Dan di sini Sakamoto pun hanya bisa diam dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Wutang. Kemudian mereka semua pun pergi ke sebuah tempat yang tidak asing, yaitu sebuah bioskop. Tapi ternyata tempat ini bukanlah bioskop seperti pada umumnya, melainkan hanya sambilan saja adalah bioskop. Namun tempat ini bertujuan semata-mata hanya untuk mengumpulkan beberapa informasi-informasi gelap yang sangat terpenting dan juga update untuk melanjutkan misi Sakamoto dalam mencari pembunuh berantai yang telah menghabisi orang yang disayangi oleh Sakamoto. Beberapa rekaman kaset pun mereka pilih untuk ditonton, dan pada akhirnya setelah menyewa beberapa kaset tersebut, mereka pun segera memutuskan untuk memutar film itu bersama, mencari tahu asal-usul dan seluk-beluk dari akar permasalahan yang sebenarnya. Cerita pun berpindah pada sebuah kelompok pembunuh bayaran yang bernama The Order, yang beranggotakan Shishiba, Osaragi, Hyo, dan juga yang lainnya. The Order di sini bermaksud untuk mencari keberadaan para pembunuh berantai yang tidak bertanggung jawab, dikarenakan mereka yang sudah mengibarkan bendera perang bersama dengan kelompok pembunuh bayaran The Order. Di malam sebelumnya, para pembunuh berantai telah sukses dan berhasil menghabisi beberapa anggota kelompok organisasi pembunuh bayaran JJA. Hal itu pun memicu amarah dari kelompok The Order. Di sana juga terlihat ada seorang pria tua yang nampaknya tidak berguna, tapi tepat berada di sebelah pria tersebut ada seekor lalat yang sepertinya mengganggu dirinya sedari tadi. Pria tua ini pun semula hanya diam, namun di sisi lainnya secara bersamaan karena kurang fokus, Osaragi pun mengendarai mobil dengan kurang berhati-hati hingga mobil itu pun meliuk-liuk dan membuat lalat itu pun akhirnya terbang di sekitaran pria tua tersebut. Dan siapa sangka pria tua itu pun langsung mengeluarkan bakat terpendam yang ia miliki, membuat semua anggota The Order pun menjadi diam seketika dan tidak berani untuk lagi meremehkannya. Dan usut punya usut, pria ini bernama Takamura yang merupakan juga bagian dari anggota The Order. Kembali kepada Sakamoto dan juga Heisuke, yang dimana saat ini mereka berdua sedang mencoba kembali melatih teknik kemampuan mereka agar nanti tidak kalah dalam medan pertempuran, yang dimana Sakamoto yakin jika musuh-musuh mereka pasti jauh lebih tangguh dari sebelumnya.
Kemudian setelah itu, Nagumo pun datang kepada Sakamoto. Ia pun berkata pada Sakamoto, memperingatkan agar sebaiknya Sakamoto tidak usah terlalu mengikut campuri urusan pada para pembunuh berantai, dikarenakan hal tersebut telah diambil alih oleh para kelompok The Order. Karena hal tersebut, Nagumo meminta Sakamoto agar sebaiknya mundur dan menjadi warga biasa saja, tidak usah terlalu jauh terlibat dalam masalah para pembunuh berantai. Nantinya The Order yang akan menghabisi mereka dan memburunya sampai tak tersisa. Namun di sini Sakamoto pun menolak mentah-mentah tawaran dari Nagumo tersebut. Menurut dari Sakamoto, jika para pembunuh berantai juga menjadi masalah besar untuk dirinya sendiri. Terlebih lagi Sakamoto sudah bertekad bulat bersama dengan seluruh anggotanya untuk menghabisi para kelompok pembunuh berantai sebelum nantinya para kelompok organisasi The Order menghabisi para kelompok pembunuh berantai. Mendengar ucapan itu dari Sakamoto, Nagumo kemudian mengeluarkan sebuah selebaran yang mengatakan jika Sakamoto saat ini sudah menjadi buronan lagi, yang artinya jika Sakamoto juga termasuk ke dalam daftar list para anggota pembunuh berantai yang akan mereka habisi nantinya. Mendengar hal tersebut, Sakamoto pun tidak gentar sedikit pun. Cerita pun kemudian berpindah pada Shin dan juga Xiaotang yang saat ini mereka berdua sedang berbelanja di sebuah supermarket. Di sana, Xiaotang pun menyadari jika ada yang tidak beres. Shin lalu mengeceknya. Ternyata di sebelah mereka ada seorang pria misterius yang gelagatnya sangat aneh. Rasa penasaran dari Shin pun langsung mengundangnya untuk menghampiri pria tersebut. Mereka pun lalu bertegur sapa dan pria itu menjelaskan jika dirinya adalah mantan dari tentara bayaran yang saat ini sudah tidak aktif lagi. Gerak-geriknya sangat aneh. Kemudian pria itu pun mengeluarkan sebuah senjata yang ia simpan rapi di dalam tasnya, dan tak banyak bicara, senjata itu pun langsung ia ayunkan tepat mengenai Shin. Dan pria aneh ini juga mengaku pada Shin dan juga Xiaotang jika dirinya adalah salah satu dari kelompok anggota pembunuh berantai yang saat ini sedang dicari keberadaannya oleh Shin. Di dalam pertarungan sengit tersebut, terlihat jelas jika Shin saat ini kewalahan untuk menghadapi sosok pembunuh berantai yang ada di hadapannya. Ditambah lagi saat ini Shin pun terluka cukup parah di bagian pinggangnya, dikarenakan ia yang mencoba untuk menyelamatkan Xiaotang dari serangan sebuah kapak si pembunuh berantai tersebut, yang membuat Shin dan juga Xiaotang melakukan apapun agar pria pembunuh berantai ini dapat segera untuk ia habisi. Tapi sialnya, segala upaya pun mereka lakukan dari sebuah paku yang ditembakkan pada pria itu. Bahkan hingga sampai pria itu pun melemparkan sebuah kapaknya tepat mengenai tabung gas yang ada di sana. Lalu seketika itu meledakkan toko tersebut hingga mereka berdua pun terpental. Dan untungnya Xiaotang yang cekatan segera menyelamatkan Shin hingga ia pun selamat. Setelah semua peristiwa yang terjadi barusan, Shin pun langsung merasa bersalah. Ia merasa jika dirinya tidak berguna, tidak terlalu kuat untuk menghadapi sosok pembunuh berantai tersebut. Bahkan, orang yang ada di sampingnya saja yaitu Xiaotang tidak bisa dilindungi oleh Shin dengan sangat baik. Namun pertarungan belum selesai. Pria misterius itu pun kembali datang menghampiri Shin, dan Shin pun sudah benar-benar tidak sanggup lagi untuk melakukan sebuah pertarungan. Detik-detik terakhirnya itu, Shin lalu membayangkan betapa baiknya keluarga dari Sakamoto, dan ia pun tidak ingin kehilangan keluarga barunya tersebut. Hingga tanpa sengaja, Shin pun berhasil mengaktifkan sebuah kekuatan besar yang terdapat di dalam dirinya, yang dimana kekuatan itu adalah kekuatan yang dapat melihat masa depan, dan nantinya gerakan musuh dapat dibaca dengan baik dan akurat oleh Shin sebelum para musuh melakukan gerakan tersebut, dan pertarungan itu pun akan segera kembali terjadi. Namun
melihat kekuatan besar yang ada dalam diri Shin. Seketika itu anggota pembunuh berantai ini pun langsung terdiam karena kekuatan Shin yang amat sangat mengerikan. Namun Shin yang sudah sangat muak dengan sosok pembunuh berantai yang ada di hadapannya ini, ia pun segera bertarung habis-habisan dan menghajar pembunuh berantai tersebut hingga ia pun babak belur. Pelajaran itu tentunya tidak akan ia lupakan seumur hidupnya. Namun di sini Shin pun tidak menghabisinya. Tapi guys, walaupun Shin itu di sini ceritanya sangat kuat sekali, namun ia belum bisa untuk mengendalikan kekuatannya secara penuh dikarenakan Shin belum mempelajarinya dengan baik. Hal itu pun ternyata dimanfaatkan dengan sangat baik oleh seorang pembunuh berantai yang sedang Shin hadapi. Ia pun segera mengambil kesempatan untuk menyerang Shin. Tapi ada sebuah kejutan yang bikin kalian pasti nggak nyangka. Tiba-tiba saja Xiaotang pun kembali bangkit dan langsung menghajar orang itu menggunakan sebuah jurus yaitu Dewa Mabuk. Xiaotang saat ini dalam keadaan mabuk. Usai ia tanpa sengaja meminum sebuah cairan yang ditumpahkan oleh orang itu sebelumnya. Ini kayak obat ya. Obat yang buat nyuci luka itu loh kalau nggak salah. Buat yang tahu tulis di komentar ya. Lalu setelah itu Xiaotang pun meminta baik-baik pada Shin untuk keluar saja dari tempat ini, dikarenakan nanti tempat ini akan menjadi jauh lebih berantakan. Karena Xiaotang bermaksud akan melakukan sebuah pertarungan sengit bersama dengan seorang pembunuh berantai di hadapannya. Shin pun hanya bisa terkejut mendengar perkataan dari Xiaotang, yang setelah itu benar, pembunuh berantai ini pun dihajar habis-habisan oleh Xiaotang, hingga ia pun tidak bisa untuk menghadapi Xiaotang lagi. Namun sayangnya Xiaotang pun membiarkan pembunuh berantai ini untuk pergi. Ia segera berlari secepat mungkin dengan sisa tenaga yang dimilikinya untuk pergi dari supermarket tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan diri dari amarah Shin dan juga Xiaotang, pembunuh berantai ini pun bermaksud untuk kembali ke kelompoknya dengan menunggangi sebuah taksi kuning. Ia pun berusaha untuk kabur. Singkatnya, ia pun berhasil untuk masuk ke dalam taksi tersebut. Namun siapa sangka, ternyata di dalam taksi sudah ada salah satu anggota order yang langsung membantai dirinya hingga ia pun tewas. Kembali ke dalam supermarket, Shin di sini pun sedang memarahi Xiaotang dikarenakan tali yang ia ikatkan kepada pembunuh berantai itu tidak kuat, maka ia pun berhasil lolos dengan sempurna. Xiaotang pun di sini meminta maaf pada Shin atas ketelendurannya tersebut. Ia pun beralasan karena mabuk. Mungkin Xiaotang menjadi kurang berkonsentrasi. Kemudian sekelompok orang pun datang menghampiri mereka berdua. Kelompok ini adalah tim pembersih dari JAA. Mereka adalah kelompok pembunuh bayaran yang masih magang, dan nantinya jika mereka berhasil melakukan tugas dengan baik, maka akan direkrut secara otomatis untuk menjadi anggota dari tim pembunuh bayaran. Untuk saat ini, tugas mereka tak lebih hanyalah untuk membersihkan kekacauan yang telah diakibatkan oleh para pembunuh bayaran yang sebenarnya dalam membasmi para kelompok pembunuh berantai atau semacamnya yang menjadi musuh dari para pembunuh bayaran tersebut. Cerita pun kemudian berpindah pada sebuah kuil. Di sana terlihat Osaragi sedang memohon kepada dewa untuk mengabulkan keinginannya dalam menemukan salah satu pembunuh berantai agar Osaragi tidak perlu susah payah mencarinya dan langsung akan ia habisi dimanapun ia bertemu dengan sosok pembunuh berantai tersebut. Dan tak lama setelah berdoa, Osaragi pun dihampiri oleh seorang wanita yaitu Dam. Dam di sini pun bermaksud untuk menghabisi Osaragi. Namun alih-alih merasa takut dengan kemunculan Dam yang tiba-tiba berada di belakangnya, Osaragi pun sama sekali tidak takut. Ia malah senang sekali karena akhirnya ia dapat menemukan salah satu pembunuh berantai tersebut. Osaragi yang semula nampak seperti gadis cupu yang sangat lemah, tapi ia pun langsung menunjukkan sisi brutal dalam dirinya. Walaupun telah dibuat babak belur habis-habisan oleh Osaragi
Dam rupanya tidak menyerah begitu saja. Ia pun kembali dapat untuk berdiri dan bangkit. Alhasil pertarungan sengit pun kembali terjadi antara mereka berdua. Asaragi pun di sini menyerang Dam tanpa henti. Begitupun dengan Dam yang menunjukkan juga sisi brutal dalam dirinya. Namun di sini Osaragi pun menganggap jika serangan dari Dam sama sekali tidak ada efek apa-apa untuk dirinya, apalagi membahayakan keselamatan dari Osaragi. Ia menganggap jika serangan dari Dam itu hanyalah serangan mainan yang hanya bisa dilakukan oleh anak-anak saja. Makanya ia tidak terlalu serius untuk bertarung menghadapi Dam. Dam pun sangat kesal karena seluruh teknik kemampuan bertarungnya diremehkan oleh Osaragi. Singkat cerita, pada akhirnya Dam pun berhasil melukai lengan kanan dari Osaragi. Hal itu pun membuat Osaragi yang tadinya diam, ia pun sedikit merasa kesal pada Dam karena serangan tersebut hanya akan membutuhkan waktu saja untuk pemulihan lengannya seperti sedia kala. Osaragi pun merasa jika waktu bermain mereka sudah habis. Alhasil ia pun mengeluarkan sebuah senjata dan langsung menghabisi Dam hingga Dam pun tewas. 探さなきゃ。たち人殺しだよ。失恋はあなたみたいな人が。 Dan setelah pertarungan mengerikan tersebut berakhir, kita pun berpindah pada Hitsuke, yang dimana saat ini Hitsuke sedang berada di sebuah menara yang sangat tinggi. Dari sana ia pun bermaksud untuk mencari keberadaan para pembunuh berantai. Hitsuke juga rupanya melakukan hal itu dikarenakan ia ingin membantu kelompok dari Sakamoto. Alasannya adalah dikarenakan saat ini Hitsuke telah menjadi bagian anggota keluarga dari seorang Sakamoto. Kemudian di suatu tempat yang berbeda, ada Rusasan yang saat ini sedang mencoba untuk menghubungi atasannya yang tak lain adalah Slar. Kemudian sewaktu Rusasan memasuki ruangannya, tiba-tiba saja ia pun diserang oleh salah satu kelompok pembunuh berantai. Dikarenakan para kelompok pembunuh berantai sudah sangat muak dan juga bosan dengan aturan-aturan yang diberikan padanya oleh Rusasan dan juga Slar. Hal itu dikarenakan mereka adalah kelompok pembunuh yang sejatinya ingin bebas dan membunuh menjadikan sebagai objek kesenangan mereka, bukan serta-merta karena uang. Apalagi dituntut harus menuruti dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Rusasan ataupun Slar. Cerita pun kembali berpindah ke toko Sakamoto. Di sana terlihat ada Aoi yang sedang berjaga di toko tersebut. Kemudian ia pun dihampiri oleh salah satu pembunuh berantai yang tak lain adalah Minimalis. Melihat tubuhnya yang besar, hitam dan juga menyeramkan, seketika itu ekspresi wajah Aoi pun menjadi pucat dan juga ketakutan. Di sebuah tempat pengobatan milik nenek Mia, terlihat Sakamoto bersama dengan Shiotang sedang mengobati luka yang diderita oleh Shin. Dan setelah Shiotang menjelaskan kronologi yang sebenarnya terjadi, di sini nenek Mia pun lalu berkata, jika sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh Shin dalam dirinya itu memanglah sangat kuat dan juga hebat. Namun kelemahannya adalah Shin tidak boleh terlalu lama menggunakan kekuatan tersebut, hanya berdurasi 5 menit saja, karena kekuatan besar itu tidak akan mampu ditahan oleh tubuh Shin jika lebih dari jangka waktu 5 menit yang sudah ditentukan. Itulah mengapa Shin menjadi merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya seperti sekarang, bukan berasal dari luka kapak yang ia alami di pinggang Shin, melainkan tubuh Shin yang tidak sanggup untuk menahan besarnya kekuatan yang keluar dari dalam tubuhnya tersebut. Mendengar penjelasan dari nenek Mia, Shin pun di sini memarahinya dan berkata, jika sebaiknya nenek Mia jangan terlalu banyak bicara yang tidak berguna. Segera Sakamoto pun menjelaskan pada Shin siapakah sosok nenek Mia. Mia adalah sosok dokter akupuntur yang sangat hebat di kalangan bawah tanah. Banyak sekali luka-luka yang telah ia sembuhkan. Bahkan orang yang nyaris mati pun dapat disembuhkan dengan selamat oleh nenek Mia. 痛くないの？なら好きにしな。失礼なガキだね。 Di sini Shiotang juga berkata pada nenek Mia jika dirinya sangat pusing dan tubuhnya sedikit lemah. Nenek Mia pun segera mengeceknya
Dan ternyata setelah dicek, Mia pun mengatakan jika di dalam tubuh Shiotang saat ini sangat banyak tertumpuk racun-racun yang harus segera untuk dikeluarkan dari dalam tubuh Shiotang. Mia kemudian memberikan sebuah sup miso dan meminta Shiotang untuk meminumnya. Shiotang pun merasakan jika tubuhnya telah membaik seusai meminum sup miso dari nenek Mia itu. Lalu kemudian Mia pun mengajak Sakamoto untuk ia periksa juga. Seusai mengecek kondisi tubuh dari Sakamoto, nenek Mia pun berkata jika tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dari dalam tubuh Sakamoto, dikarenakan ia sama sekali tidak terluka parah. Kemudian Sakamoto pun bergegas untuk pulang ke rumahnya. Sementara Shin dan juga Shiotang diharuskan untuk tinggal beberapa hari lagi di klinik akupuntur milik nenek Mia untuk memulihkan kondisi tubuh mereka. Sementara itu di toko milik Sakamoto, di sana Aoi masih berhadapan dengan Minimalis. Minimalis pun di sini mengamuk di hadapan Aoi, mencari tahu di manakah keberadaan dari Sakamoto. Tapi Aoi yang memang tidak tahu di manakah suaminya saat ini, ia pun tetap bersikukuh mengatakan jika ia tidak tahu di manakah Sakamoto berada. Lalu kemudian sewaktu Minimalis hendak menyerang Aoi, Aoi pun dengan sigap menusukkan sebuah pisau kecil yang ia pegang tepat ke leher dari Minimalis. So guys, kalau kalian tanya dan juga bingung, Bang Castello, kok si Aoi ini bisa jadi kuat banget kayak sekarang? Hal itu dikarenakan sebenarnya dia itu bukan Aoi yang asli, melainkan dia adalah Nagumo, anggota dari kelompok pembunuh bayaran The Order. Dan semua itu adalah sebuah perencanaan matang dari Sakamoto. Sakamoto tuh udah tahu kalau istrinya si Aoi itu bakalan diserang sama para kelompok pembunuh berantai. Maka dari itu Sakamoto pun meminta Nagumo untuk menyamar menjadi istrinya. Sementara Aoi saat ini sudah berada di sebuah tempat yang dirasa aman untuk Sakamoto. Tak menunggu waktu lama, kemudian Nagumo yang memang mencari para pembunuh berantai memutuskan untuk melakukan sebuah pertarungan yang pada akhirnya membuat Minimalis pun tewas. Cerita pun kemudian berpindah ke sebuah menara sebelumnya. Di sana terlihat Heisuke yang masih disibukkan untuk mencari para kelompok pembunuh berantai. Tiba-tiba saja dari balik kaca di atas menara, ia pun dari arah bawah melihat ada salah satu kelompok pembunuh berantai, yaitu Apart. Melihat jika saat ini buruannya sudah berada tepat di depan mata Heisuke, Heisuke pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan walau sedikit pun. Segera ia mengambil senapan miliknya, lalu ia arahkan tepat ke arah Apart. Heisuke siap untuk membidik. Singkatnya Heisuke pun menarik pelatuknya dan Apart pun terkena tembakan dari Heisuke. Walaupun di sini Apart berhasil terkena tembakan dari Heisuke, namun tembakan itu tidak berhasil mengenai titik vital dari Apart, sehingga ia pun yang tahu jika saat ini dirinya diserang, langsung memutuskan untuk mencari siapakah sosok yang menembaknya. Lalu kemudian Apart pun masuk melalui sebuah kaca jendela dari atas menara tersebut, dan ia pun segera membuat perhitungan bersama dengan Heisuke. Singkat cerita, pada akhirnya dengan teknik kekuatan tali besi milik Apart, Heisuke pun berhasil diikat olehnya dan bersiap Apart pun untuk menarik tali itu hingga tubuh Heisuke akan terpotong-potong. Namun di waktu yang tepat, tiba-tiba saja pintu lift pun terbuka. Keluarlah Sakamoto yang langsung membantai Apart hingga Heisuke pun selamat. Di sini Sakamoto yang sangat sadar jika untuk melawan Apart, tubuh gendutnya pasti akan terasa sangat merepotkan. Ia pun segera memutuskan untuk melakukan sebuah olahraga kilat, berharap jika dengan tubuh kurusnya di masa lalu, Sakamoto makannya nantinya akan dapat mengalahkan Apart karena kekuatannya telah kembali sepenuhnya. Tapi sayangnya, semua usaha senam cepat yang dilakukan oleh Sakamoto untuk mengembalikan tubuhnya yang dulu sangatlah tidak efektif dan semua itu terbilang sia-sia. Berbeda dengan season 1 kemarin yang dimana sewaktu melakukan gerakan senam seperti ini, tubuh Sakamoto pun kembali seperti yang ia inginkan. Hal itu dikarenakan
menceritakan, sewaktu kemarin sedang berada di klinik akupuntur milik Nenek Mia. Nenek Mia pun sewaktu memijat Sakamoto, ia pun rupanya juga memijat seluruh sendi-sendi dari Sakamoto, sehingga semua energinya pun tidak bisa untuk dipulihkan oleh Sakamoto lagi. Alasannya adalah dikarenakan Nenek Mia tahu Sakamoto tidak perlu untuk mengembalikan tubuhnya menjadi kurus, supaya ia dapat mengeluarkan seluruh kemampuan yang ada dalam tubuhnya, melainkan Sakamoto hanya perlu berfokus, dan nantinya dengan begitu semua energinya akan kembali penuh, bahkan lebih kuat jauh dari sebelumnya. のままの自分を受け入れた。楽しくなってきた。あいつは痩せなくていい勝ち。 Cerita pun berpindah ke sebuah kuil, tempat bertarung antara Dam bersama dengan Osaragi sebelumnya. Di sana terlihat si Shiba yang sedang menghubungi Nagumo, bertanya terkait keberadaan Selaras saat ini. Nagumo pun menjawab jika sayangnya ia belum tahu di manakah Selaras berada saat ini, walaupun ia telah mengalahkan Minimalis. Tapi Minimalis tidak memberikan sepotong informasi pun kepada Nagumo, hingga keberadaan Selaras sampai detik ini pun masih tanda tanya adanya. Sementara situasi di menara saat ini, Sakamoto bersama dengan Apart masih terlibat sebuah pertarungan yang sangat sengit. Lalu kemudian sebelum melanjutkan pertarungan, di sini Apart pun menceritakan terkait latar belakangnya kepada Sakamoto. Di masa kecilnya, Apart terlahir sebagai seorang bocah yang tidak disukai oleh semua orang-orang di sekitarnya. Semua teman-teman sekolah, teman-teman bermain di sekitaran rumah, bahkan semua orang termasuk kedua orang tuanya sangat mengharapkan jika Apart tidak pernah terlahir ke dunia ini. Hingga akhirnya ia pun tidak memiliki satu orang yang benar-benar tulus menyayanginya. Ia selalu dibully, dikucilkan, bahkan dijauhi oleh semuanya. Bahkan sang ibu yang seharusnya menjadi tempat berlindung paling aman untuk Apart waktu kecil, ia juga sama sekali tidak mempedulikan putranya tersebut. Sama sekali sang ibu tidak menganggap kehadiran Apart di rumah itu. Namun ada satu sosok, yaitu ayahnya, yang sepertinya sangat menyayangi Apart, dan hal itulah yang membuat Apart tumbuh menjadi seorang anak yang memiliki keinginan untuk hidup lebih lama lagi. Alasannya hanya satu, yaitu kasih sayang tulus yang diberikan oleh ayahnya. Suatu hari, sewaktu Apart hendak bermain bersama dengan teman-temannya, semua teman-temannya pun menolak dan tidak ada satupun yang mau bermain dengan Apart. Hal itu pun membuat Apart selalu mengurung diri di kamarnya. Ia depresi, bahkan sebuah boneka pemberian dari sang ayah sebelumnya untuk teman bermain Apart sengaja ia cabik-cabik dan ia hancurkan untuk menjadi tempat peluapan emosinya tersebut. Dan di hari yang sama, Apart juga melihat seekor kucing yang melintas secara tiba-tiba. Ia pun nampak tertarik dengan kucing itu. Tanpa membuang waktu, Apart segera membawa pulang kucing itu. Namun di dalam kamar, kucing itu pun dihabisi oleh Apart. Dari sinilah jiwa psikopat milik Apart mulai terlihat. Sang ibu pun hanya bisa diam. Ia tidak berani untuk menegur anaknya di saat seperti ini. Sang ibu khawatir mungkin jika dirinya akan menjadi target kegilaan Apart selanjutnya. Hal itu pun membuat sang ayah merasa bersedih sekali. Lalu sang ayah membawa Apart ke dokter hari itu juga, memeriksakan kondisi kejiwaan dari putranya Apart. Sesampainya di rumah sakit, ayah Apart pun langsung bertanya bagaimanakah keadaan dari putranya kepada dokter. Dokter itu pun menjawab, jika dilihat dari hasil ronsen yang baru saja ia lakukan, tidak ada gejala-gejala aneh di dalam otak dari Apart. Mendengar jawaban dari dokter itu, ayah Apart pun menjadi sangat murka. Ia pun segera meluapkan seluruh emosinya yang selama ini ia pendam di tempat itu. Ia berkata pada dokter, apakah kau berbohong? Karena sebenarnya kau sengaja menutupi monster kecil ini. Aku sudah tidak tahan lagi dan sudah tidak ingin melihatnya ada di dalam keluargaku. Ucapan dari sang ayah itu membuat Apart pun langsung tersinggung. Hatinya pun seketika itu menjadi hancur. Sang ayah yang ia anggap semula adalah orang yang satu-satunya menyayanginya, tapi malah berkata demikian. Alhasil jiwa psikopat Apart pun langsung kembali timbul, dan ia pun langsung membantai habis ayahnya di tempat itu. 生まれながらにして化け物だって。僕はちゃんと一緒だよ。僕は
Setelah mendengar cerita dari Apart barusan, Sakamoto pun lalu menilai jika apa yang dilakukan oleh Apart di masa lalu, semua itu adalah sebuah kesalahan yang seharusnya tidak ia lakukan. Ucapan dari Sakamoto itu membuat Apart pun menjadi tersinggung. Ia segera naik ke atas menara lebih tinggi lagi, kemudian menghancurkan tiang-tiang menara, hingga keseimbangan dari menara tersebut pun mulai goyang. Di lain sisi, orang-orang di dalam menara pun mulai ketakutan, sewaktu menyadari jika menara saat ini sedang miring. Menyadari hal tersebut, Sakamoto yang tidak ingin ada korban jiwa dari runtuhnya menara ini, ia pun mencoba mencari cara agar menara tidak miring dan juga jatuh. Pada akhirnya, di sana Sakamoto melihat ada tali yang menahan menara, sebuah tali baja agar menara ini menjadi stabil kembali. Sekuat tenaga mengerahkan tenaganya, Sakamoto kemudian mencoba menarik kedua sisi tali tersebut, mengembalikan fungsinya untuk dapat menahan menara dengan stabil. Sewaktu Sakamoto sedang berjuang menahan kedua tali baja tersebut, ia pun dapat merasakan ada sebuah getaran kekuatan kehadiran sosok kuat yang datang ke arahnya. Yang ternyata itu adalah kedatangan dari Takamura, samurai yang merupakan anggota pembunuh bayaran dari The Order. Maksud kedatangan Takamura tak lain adalah untuk membantu Sakamoto segera menggunakan sebuah pedang katana di tangannya. Takamura segera menebas salah satu tiang dari menara tersebut, sehingga akhirnya menara itu pun kembali stabil. Setelah itu Takamura pun lalu pergi dengan mengendarai sebuah mobil taksi. Barulah kemudian Sakamoto kembali melanjutkan pertarungannya bersama dengan Apart, dan di sini Apart pun dibuat babak belur habis-habisan oleh Sakamoto. Namun Sakamoto dengan kemurahan hatinya, ia tidak menghabisi Apart, melainkan ia membawa Apart ke suatu tempat. Hal itu dikarenakan Sakamoto telah berjanji pada istrinya Aoi jika ia tidak akan pernah membunuh siapapun lagi. Ternyata Sakamoto membawa Apart ke tempat klinik akupuntur milik Nenek Mia. Di sana Sakamoto pun mengobati Apart. Tentunya Nenek Mia yang mengobatinya. Lalu kemudian sewaktu tersadar, Apart pun menjadi kebingungan di sini karena ia sudah berada di markas Sakamoto menurutnya. Lalu Apart bertanya, kenapa Sakamoto tidak menghabisinya? Sakamoto pun berkata, jika ia tentu tidak akan menghabisi Apart karena Sakamoto berniat memberikan sebuah tawaran berharga pada Apart. Sakamoto juga menambahkan, satu-satunya orang yang dapat membantunya hanyalah Apart. Sontak hal itu pun membuat Apart menjadi tersanjung karena seumur hidupnya baru ini satu-satunya orang yang benar-benar tulus dan menghargai dirinya. Lalu Sakamoto bertanya, di manakah keberadaan Selar kepada Apart? Apart menjawab jika ia benar-benar tidak tahu di manakah Selar berada. Tapi sebelum ia menghabusi Rusasan di hari itu, rupanya Apart pun menyadari ada sebuah pembicaraan khusus dari Rusasan bersama dengan Selar. Jika sebenarnya Selar memang telah sengaja untuk menciptakan sebuah pertempuran antara pembunuh bayaran dan juga para pembunuh berantai. Semua itu semata-mata nantinya Selar akan mengenakan dap dan masuk ke dalam markas JAA untuk menjalankan misinya tanpa hambatan juga gangguan dari para kelompok The Order. Karena The Order saat ini sedang disibukkan dengan perburuannya pada para pembunuh berantai. 彼がいるホテルに会いにありがたく思うよなでどこで会ったよく無事だったな Di sebuah tempat yang berbeda, tepatnya di salah satu markas organisasi JAA, terlihat dua orang sedang mengendarai sepeda untuk masuk ke dalam sana. Orang ini yang berbaju putih bernama Selar, sedangkan bawahan Selar yang lainnya adalah Gaku. Sewaktu sedang turun dari sepeda, mereka berdua pun dihampiri oleh seorang petugas yang berjaga. Merasa jika kedua orang ini aneh, petugas itu pun segera mengacungkan senjata tepat ke arah Gaku. Hal itu pun membuat Gaku menjadi sangat kesal dan tersinggung. Ambisinya untuk membunuh pun menjadi kembali tumbuh. Ia sangat senang jika harus membantai orang dimanapun ia berada. Lalu kemudian, 入社ということで俺たち殺連の殺し屋尊い正義への一歩だ dengan seorang anggota dari pembunuh bayaran yang tak lain adalah sosok asasin samurai yaitu Takamura. Dengan mengendarai sebuah taksi, Takamura bermaksud langsung menuju ke salah satu markas JAA dikarenakan Takamura tahu jika saat ini keberadaan dari Selar orang yang ia sangat cari sedang berada di tempat tersebut.
Sementara itu di markas JAA, Selar pun berjalan masuk ke dalam sana bersama dengan Gaku, seorang penjaga yang bertugas yang mencoba untuk menghentikan Selar. Tanpa banyak bicara, Selar pun langsung mengeksekusinya dengan sangat rapi. Kemudian Selar pun meminta Gaku untuk membereskan semua orang yang ada di lantai bawah, sementara Selar sendiri yang akan langsung naik ke atas dan mungkin menghabisi semua orang yang ada di sana. Gaku yang mengerti, ia pun menganggukkan kepalanya, menaati semua perintah yang diberikan oleh Selar. Dan di sini kita pun akan diperlihatkan bagaimana kebrutalan dari seorang Gaku yang mampu membantai semua orang di sana yang jumlahnya tidak sedikit, hanya seorang diri saja. Gaku pun berhasil untuk membantai mereka semua. Saiko. Di sana muncul sosok pembunuh bayaran yang terkuat bernama Inoda, dan di sini Inoda pun langsung menghantam Gaku hingga Gaku pun terpental sangat jauh. Tapi hal itu pun sama sekali tidak berakibat apapun pada tubuh Gaku. Gaku pun rupanya mengeluarkan senjatanya dan berbalik menyerang Inoda, sehingga kita pun dapat melihat bagaimana kuatnya sosok Gaku. Gaku tidak bisa dikalahkan oleh seorang Inoda, walaupun ia sosok pembunuh bayaran yang terkuat. Dengan senjatanya tersebut, Gaku terus menyerang Inoda hingga ia pun terpental tepat ke gedung sebelah, dan karena hal itu Inoda pun menjadi tewas seketika. Cerita pun kemudian berpindah pada Selar yang saat ini sudah berada di lantai atas. Sesampainya di sana, sewaktu Selar baru saja keluar dari sebuah lift, ia pun lalu dihadang oleh beberapa kelompok pembunuh bayaran. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul sosok orang yang membantu Selar yang merupakan bos dari orang-orang ini. Ia ternyata adalah Uda, sosok anak buah dari Selar yang memang sengaja dan ditugaskan oleh Selar untuk menyelusup masuk ke dalam markas JAA ini. Alasannya adalah Uda memang sengaja ditugaskan agar nantinya Selar dapat mendapatkan banyak informasi yang akan dilakukan oleh kelompok organisasi JAA. Dan mendengar hal itu, Uda pun lalu bertanya, apakah Anda datang bersama dengan Gaku? Selar pun mengatakan jika iya. Mendengar jawaban dari Selar tuannya, Uda kemudian berkata jika di bawah seluruh anggota telah berkumpul yang juga ditugaskan untuk penyamaran oleh Uda itu sendiri, dan nantinya mereka akan berguna menahan semua orang yang mungkin saja akan membantu organisasi JAA. Dengan begitu nantinya orang-orang itu akan terlebih dahulu dibantai oleh orang-orang bawahan dari Uda. Sementara di luar gedung, sebuah taksi pun tiba-tiba saja muncul, lalu kemudian keluar sosok yang tak asing dari dalam taksi tersebut. Ia kemudian langsung membantai para orang-orang yang berjaga yang merupakan orang-orang dari Selar. Setelah membantai kedua penjaga ini, Takamura pun segera bergegas untuk masuk ke dalam gedung, berharap jika ia dapat menghabisi Selar hari ini juga. Akan tetapi sewaktu ia sedang menyusuri sebuah jalan di lorong gedung, tiba-tiba saja Gaku pun langsung menghadangnya, sehingga mereka pun terlibat sebuah pertarungan sengit antara Gaku bersama dengan Takamura yang merupakan sejatinya adalah para anggota dari kelompok pembunuh. Di lantai atas, Uda pun bertanya pada Selar apakah ledakan itu dari pertarungan Gaku yang mencoba untuk menahan sosok bantuan dari sebuah organisasi JAA. Belum sempat Selar menjelaskan kepada Uda, tiba-tiba saja kaca itu pun menjadi pecah, yang kemudian ternyata itu adalah Sakamoto yang datang bersama dengan Apart. Tentunya Apartlah yang memberitahukan pada Sakamoto di manakah keberadaan Selar saat ini. Kemudian setelah membuka matanya setelah mendarat, Sakamoto pun terkejut karena melihat sosok di hadapannya tak lain adalah Selar. Sakamoto sangat mengenali sosok Selar yang tak lain adalah sahabatnya sendiri di masa lalu, dan dulunya namanya bukanlah Selar melainkan Uzuki. Selain itu, yang membuat Sakamoto terkejut adalah jika sebenarnya Uzuki dulu telah mati dan sekarang Uzuki mengganti namanya sebagai Selar. Semata-mata semua itu demi sebuah bentuk pemberontakan yang akan segera ia lakukan.
Yang setelah itu Sakamoto pun bertanya pada Selar sebagai seorang sahabat baik, kenapa Selar tega menaruh sebuah imbalan sebanyak 1 miliar yen demi mendapatkan kepala dari Sakamoto pada semua organisasi pembunuh. Dan di sini Selar pun hanya tersenyum tanpa menjawab, yang kemudian Selar langsung menikam Sakamoto. Melihat hal tersebut, Shin pun tak tinggal diam ingin melindungi Sakamoto, namun ia pun segera dihentikan oleh Uda dengan ditodongkan sebuah pistol. Yang kemudian melihat semua kejadian tersebut, Apart pun mencoba untuk maju menghabisi Selar dan juga Uda. Akan tetapi sayangnya ia pun bukanlah tandingan dari Selar. Tangan kanan dari Apart berhasil diputuskan oleh Selar. Hal itu pun membuat Apart menjadi tidak bisa lagi untuk bertarung. Kemudian sewaktu Shin dan juga Apart hendak dihabisi oleh Selar, Sakamoto pun segera maju dan menendang Uda, dan mereka pun memutuskan untuk mundur sejenak setelah imbauan dari seorang Sakamoto yang berkata, jika Selar bukanlah tandingan bagi Shin dan juga Apart, maka dengan itu secara otomatis Sakamoto nantinya yang akan maju seorang diri untuk bertarung habis-habisan bersama dengan Selar, sekalipun Selar adalah sahabat baiknya. Selar pun berkata, sebaiknya jangan membuang waktu, karena waktu adalah nyawa bagi Selar. Bos, 俺がやりましょうか。もう一度僕を。Di tengah pertarungan sengit tersebut, Selar pun menghentikan penyerangan terhadap Sakamoto. Ia meminta dan mendesak Sakamoto untuk mengeluarkan seluruh kemampuan bertarung yang dimiliki dalam diri Sakamoto, dikarenakan Selar tahu betul berapa kuat sosok Sakamoto ini. Namun di sini Sakamoto hanya diam, nampak tidak menggubris perkataan dari Selar. Selar kemudian berusaha untuk memancing amarah dari Sakamoto. Ia berkata, bukankah kau mempunyai seorang putri yaitu Hana? Sontak saja mendengar hal tersebut, Sakamoto pun menjadi murka dan mengeluarkan seluruh kekuatannya, dikarenakan ia berpikir jika mungkin Selar telah menyuruh orang untuk menghabisi atau mencelakai putrinya Hana sekaligus Aoi istrinya. 俺を生かすということは。坂本さん、おかえり。 Pertarungan epik tersebut pada akhirnya lagi-lagi pun harus terhenti oleh kedatangan Gaku. Gaku pun di sini berkata pada Selar jika dirinya tidak mampu menahan kekuatan besar dari seorang anggota pembunuh bayaran The Order yaitu Takamura. Walaupun fisiknya sudah tua, tapi kekuatannya sangat menggila dan auranya juga sangat mengerikan. Tak lama kemudian sebuah pintu pun tiba-tiba saja dibuka dengan sebuah pedang katana. Ternyata itu adalah Takamura yang juga datang ke tempat itu untuk menghabisi para kelompok dari Selar. Sadar jika buruannya tepat ada di depan matanya, Takamura tak membuang waktu. Ia segera berlari secepat mungkin menuju Selar untuk langsung membantainya. Namun ia pun dihalangi oleh Uda, hingga pada akhirnya Uda pun berhasil tertusuk tepat di tenggorokan oleh Takamura. Tak hanya Uda, Gaku juga di sana pun mencoba untuk menghalangi Takamura. Namun alih-alih berhasil menghalanginya, tangan Gaku pun malah ditebas oleh pedang katana milik Takamura. Namun di sini Selar sama sekali tidak menghiraukan keberadaan Takamura. Ia lebih memilih melanjutkan pertarungannya bersama dengan Sakamoto. Mereka pun lalu bertarung. Di lain sisi ternyata Uda belum tewas. Ia kembali mencoba untuk menyerang Takamura. Namun kali ini Takamura pun dengan pedang katananya benar-benar menghabisi Uda. Serangan Takamura kali ini benar-benar menggila luar biasa, hingga membuat gedung itu pun menjadi meledak sedemikian rupa. Diikuti dengan Takamura yang tiba-tiba saja menghilang, yang kemudian setelah itu Selar pun diselamatkan dan ditolong oleh Gaku, dan Selar pun di sini berbicara kembali pada Sakamoto. Namun belum sempat Selar berkata kepada Sakamoto, Gaku pun lalu berkata meminta Selar untuk sebaiknya segera pergi meninggalkan tempat ini. Selar pun hanya bisa terdiam dan mengikuti perkataan dari Gaku, yang sepertinya jika dilihat dari tatapan tajam Selar terhadap Sakamoto, itu mengisyaratkan jika pertarungan ini belumlah selesai, dan suatu hari nanti pasti Selar bisa untuk menghabisi seorang Sakamoto.
Suatu hari saat September tanggal 20, kurang lebih banyaknya 170 orang telah tewas dan juga 3 orang terluka, 1 orang dinyatakan hilang. Sudah setengah tahun sejak serangan SLAR terhadap pembunuh bayaran ia mulai, dan jumlah pembunuh bayaran profesional di Jepang saat ini hanya tersisa seperempatnya saja. Beberapa hari setelah serangan terhadap JCA tersebut, kemudian kita pun berpindah pada sebuah rumah sakit yang bernama Iko Raizaka. Di sana terlihat Sakamoto yang saat ini sedang dirawat dari pertarungannya bersama dengan SLAR yang mengakibatkan beberapa luka untuk Sakamoto. Yang kemudian setelah itu, Sakamoto pun dihampiri oleh 2 anggota The Order, yaitu Nagumo bersama dengan Hyo. Hyo kemudian bertanya pada Sakamoto, siapakah sosok sebenarnya SLAR tersebut. Lalu kemudian Sakamoto pun menjelaskan jika sebenarnya SLAR adalah sahabat baik dari Sakamoto yang juga dikenali oleh Hyo. Sosok itu adalah Uzuki, dan di sini menyadari jika SLAR adalah Uzuki, Hyo pun terkejut. Jadi itu sebenarnya gini guys, kalau SLAR itu sebagai seorang anak yatim piatu, dia dan juga anak-anak yang lain dilatih di panti asuhan yang ternyata dikelola oleh JCC atau sekarang dikenal dengan sebutan JAA untuk menciptakan pembunuh bayaran yang profesional, termasuk anggota The Order itu sendiri. Pengalaman ini membuat SLAR memutuskan untuk memberontak melawan JAA dan bersumpah untuk menghancurkan organisasi tersebut. SLAR memiliki kepribadian ganda yang membentuknya akibat paksaan dari seorang kakak laki-lakinya untuk melakukan kejahatan, dan juga kepribadian ini menjadi motif kuat dibalik keinginannya untuk menghancurkan organisasi JAA. Di luar ruangan Sakamoto, ternyata Shin juga datang bermaksud untuk membawakan beberapa buah untuk Sakamoto makan. Namun dikarenakan melihat ada orang-orang hebat di dalam sana, Shin pun mengurungkan niatnya karena menganggap jika dirinya saat ini sangatlah payah. Ia sama sekali tidak banyak berkontribusi dalam setiap pertarungan yang dialami oleh Sakamoto. Setelah mendapatkan informasi, Hyo lalu berpamitan kepada Sakamoto. Kemudian ia pun pergi dan mengucapkan terima kasih pada Sakamoto. Tapi Sakamoto pun tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia berkata pada Hyo, semuanya tidak gratis. Hyo pun lalu dimintai informasi balik oleh Sakamoto sebagai timbal balik dari informasi yang tadi diberikan oleh Sakamoto terkait SLAR. Hal itu pun membuat Hyo langsung menyerang Sakamoto, dikarenakan Sakamoto yang terus saja meminta informasi terkait SLAR padanya. Untungnya di saat Hyo hendak menyerang Sakamoto, Shin pun lalu datang dan langsung menendang Hyo, dan pada akhirnya keadaan pun menjadi berbalik. Shin dan juga Sakamoto berhasil mengalahkan Hyo di suatu posisi yang terdesak seperti sekarang. Hyo pun lalu menegaskan jika ia sebenarnya tidak tahu terkait informasi yang berhubungan dengan SLAR, tapi Hyo pun memberikan solusi pada Sakamoto. Jika ia menginginkan informasi terkait tentang SLAR semuanya, mungkin Sakamoto bisa mendatangi kembali organisasi JCC. しかしオーダーにもすっげーあこれはし次はジェシー pada markas JAA, yang dimana markas ini sangat kacau dan banyak sekali kehancuran akibat pertarungan sebelumnya antara Sakamoto, SLAR dan juga beberapa anak buah dari SLAR. Ditambah satu lagi anggota The Order, yaitu Takamura. Di gedung JAA tersebut terpantau ada 2 anggota The Order, yaitu Shishiba dan juga Asaragi. Osaragi pun di sini bertanya apakah masalah yang terjadi sebenarnya. Namun Shishiba hanya menegaskan jika semua ini pasti akan membuat kekacauan semakin menjadi-jadi saja. Sebab kali ini kondisi dari JAA itu sendiri sedang mengalami sebuah fluktuasi finansial yang dimana mengakibatkan penurunan saham di mana-mana. Hal itu pun berdampak pada gaji seluruh anggota The Order. Juga bonus yang mereka dapat pasti akan berkurang jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Apalagi dengan masalah semacam ini, mau tak mau para anggota JAA juga harus merenovasi gedung tersebut. Bahkan tak hanya itu, kabar buruknya adalah banyak petarung terbaik dari JAA telah dihabisi dan mereka semua mati. 他のオーダーの人戻ってきてもらわんと聞けや Bergeser ke tempat lain, di sebuah desa terpencil, terlihat di sana Gaku sedang dijahit tangannya oleh Rusasan, yang ternyata Rusasan masih selamat dan belum mati.
Dan di sini Rusasan jadi kebingungan sendiri bagaimana bisa seorang yang menebas tangan dari Gaku. Ia menebasnya sangat rapi dan juga presisi sehingga mudah untuk Rusasan kembali menyambungkan lengan dari Gaku yang sempat terputus. Di tengah obrolan Rusasan dan juga Gaku, Selar pun tiba-tiba datang. Ia kemudian berkata menjelaskan terkait siapakah sosok yang telah menebas tangan Gaku sebelumnya. Sosok pria itu adalah tak lain Takamura yang merupakan anggota dari The Order. Walaupun fisiknya sudah sangat tua dan terlihat sudah jombo, tapi Takamura tidaklah lemah seperti fisiknya. Bisa dikatakan jika Takamura adalah yang terkuat dalam sejarah anggota The Order dan tidak ada satupun yang tahu dari semua anggota The Order kapankah Takamura bergabung dan kapan juga Takamura direkrut ke dalam The Order. Namun yang jelas Takamura di sana bukan sebagai anggota, melainkan sebagai sosok mesin pembunuh yang siap membantai siapapun tanpa ampun. Tak hanya itu, bahkan menurut desas-desus rumor yang beredar di kalangan umum, jika sebenarnya sosok Takamura tidak bisa dikalahkan dan satu-satunya yang dapat mengalahkan Takamura tak lain adalah dirinya sendiri. Bergeser ke toko milik Sakamoto, di sana terlihat tokonya sudah rapi seperti sedia kala, walaupun kita pun diberitahu jika sebelumnya di toko itu keadaannya sangat kacau dan juga hancur akibat pertarungan Nagumo bersama dengan salah satu pembunuh bayaran. Tapi tak lama setelah insiden tersebut, para anggota JAA pun lalu datang untuk membereskan toko dari Sakamoto seperti sedia kala. Di tokonya, kelompok Sakamoto semuanya sedang berkumpul untuk membahas dari sebuah organisasi yang bernama JCC. Dan di sini kita pun diberitahu, JCC adalah merupakan sebuah organisasi khusus atau lebih dikenal dengan istilah sekolah pembunuh. Berdasarkan dari informasi yang berhasil mereka dapatkan dari sebuah situs website gelap yang sengaja memang dicari tahu untuk dapat bergabung dalam organisasi JCC tersebut, maka latihannya tidak mudah, bisa dibilang sangat berat dan juga sangat menyiksa. Karena selain dipersiapkan mental yang kuat, para peserta juga harus berani mengambil risiko. Karena jika saja mereka gagal dalam latihan ini, maka nyawa merekalah yang menjadi taruhannya. Tak hanya itu, dari web gelap tersebut juga diberitahu jika sebenarnya dari 100% peserta yang mendaftar ke keanggotaan dari JCC tersebut, 90% dari mereka tewas dengan tragis secara sia-sia. Walaupun sudah diberitahu betapa berbahayanya organisasi JCC tersebut, namun seorang Sakamoto tidak pernah gentar sedikit pun. Apapun resikonya tetap ia ambil untuk mencari tahu informasi terkait tentang selar tersebut. Walaupun ia harus bertaruh nyawa, tapi Sakamoto tetap memutuskan untuk maju melanjutkan langkahnya. Permasalahannya adalah bagaimana bisa seorang Sakamoto untuk dapat masuk dan bergabung dalam keanggotaan JCC. Namun kemudian Aoi pun datang menemui Sakamoto dengan ekspresi wajah yang sangat marah karena ia menemukan sebuah selebaran kertas yang dimana itu adalah selebaran untuk mendaftarkan diri menjadi keanggotaan sebagai kelompok pembunuh bayaran JCC, dan Aoi tidak ingin Sakamoto terlibat lebih jauh lagi ke dalamnya. Dari sinilah Sakamoto baru teringat jika memang selebaran tersebut memang milik Sakamoto yang akan ia mendaftar pada masa lalu. Namun karena janjinya kepada Aoi untuk tidak membunuh siapapun lagi, maka selebaran itu pun ia abaikan. Walaupun Aoi memaksa Sakamoto untuk agar sebaiknya tidak ikut ke dalam keterlibatannya pada organisasi apapun termasuk JCC. Tapi dari mata Sakamoto, itu adalah sebuah kesempatan emas dan peluang yang tidak bisa datang kedua kalinya. Akhirnya Sakamoto pun memanfaatkannya dengan sangat baik. Dengan selebaran tersebut, nantinya mereka akan dapat bergabung bersama dengan keanggotaan dari JCC. Singkat cerita, Sakamoto dan juga Shin langsung bergerak untuk mendaftar, yang dimana sekarang mereka pun sudah berada di dalam sebuah pesawat khusus. Walaupun tempatnya terbilang sangat jauh menurut Sakamoto, tapi itu bukanlah sebuah hal yang harus dikhawatirkan. Di dalam pesawat tersebut, mereka tidak hanya berdua, melainkan bersama para peserta lain dari segala tempat yang memiliki satu tujuan yang sama, yaitu bergabung dengan organisasi pembunuh bayaran JCC. Terlihat di sana, semua peserta pun sangat tegang dan juga gugup, dikarenakan mereka tidak memiliki basic dan juga skill
untuk bertarung. Lain halnya bersama dengan Shin dan juga Sakamoto terutama, yang dimana Sakamoto adalah seorang legenda pembunuh yang memang sudah dikenal oleh banyak orang. Tapi dikarenakan bentuk tubuhnya yang saat ini sudah jauh berubah, tidak banyak orang yang dapat mengenali siapakah sosok Sakamoto. Melihat sikap dari Sakamoto dan juga Shin yang nampak biasa saja dan tidak takut, berbeda dengan para anggota yang lain, seorang pria pun langsung menghampiri Shin dan juga Sakamoto, memberitahukan pada Sakamoto dan juga Shin betapa berbahayanya ujian yang akan mereka hadapi nantinya di depan sana. Walaupun orang ini pun berkata seperti apa menakutkannya ujian tersebut, tapi Sakamoto dan Shin tetap santai tanpa takut, dikarenakan mereka berdua sebenarnya sudah mengetahui apakah tempat yang akan mereka datangi nanti. 人は空腹の方が感覚が飛ぶ。前は腹すかしといてお前らみたいなやつは真っ先にそれに試験内容はこの試験の倍率はDari semua penumpang yang ada di dalam pesawat tersebut, kita pun berfokus pada seorang wanita yang berambut biru ini. Wajahnya nampak ketakutan, tubuhnya juga gemetar. Namun dalam hatinya hanya satu, ia hanya ingin menjadi sosok legenda pembunuh bayaran yang sangat terkenal, bahkan dikenal oleh semua orang. Di lain sisi, wanita berambut biru ini pun yang belum kita tahu siapa namanya, langsung memperhatikan Sakamoto karena tadi ia sempat diintimidasi oleh seorang pria berjaket merah. Dan di sini wanita berambut biru itu pun sangat kasihan pada Sakamoto yang tanpa ia ketahui siapakah sosok Sakamoto sebenarnya. Kemudian muncul seorang pramugari yang menjelaskan terkait tentang JCC dan juga bagaimanakah peraturan yang ada yang sudah ditetapkan oleh seluruh keanggotaan dari JCC nanti. Pramugari ini juga menjelaskan jika dari semua orang yang ada di sini yang merupakan pemula untuk mendaftar, ternyata ada salah satu pembunuh legendaris yang memang sengaja mendaftar sebagai pemula. Maka dari itu semua peserta pun diberikan tugas khusus untuk mencari tahu siapakah sosok pembunuh legendaris tersebut yang memang sedang menyamar di dalam pesawat ini. Dan nantinya juga mereka akan dibekali beberapa senjata yang ada di hadapan mereka. Dengan senjata tersebut tidak dipermasalahkan dan diharuskan jika memang harus membunuh si pembunuh legendaris itu agar nyawa mereka tidak terancam olehnya. Untuk ciri signifikan dari sosok penyamar tersebut, maka nantinya penyamar itu akan menggunakan sebuah kalung yang berbentuk seperti peluru senjata lengkap dengan tulisan JCC di atasnya. Dan pada akhirnya sewaktu semua orang sedang disibukkan dengan pembantaian mereka pada semua peserta yang dianggap sebagai sosok pembunuh bayaran yang menyamar tersebut, tiba-tiba saja wanita berambut biru pun menyadari. Ia melihat dan memperhatikan Sakamoto yang saat itu senjata yang dimiliki oleh Sakamoto hanyalah sebuah pulpen. Tentunya menurut wanita berambut biru, jika pulpen itu adalah senjata yang paling sampah yang ada di antara peserta yang lainnya. Tapi lain halnya di tangan seorang pembunuh legendaris seperti Sakamoto. Walaupun itu hanya pulpen, tapi dapat diubah oleh Sakamoto menjadi sebuah senjata yang sangat mematikan. Tentunya melihat kebrutalan dari seorang Sakamoto, semua orang pun tercengang diam dan mereka pun sependapat jika pasti sosok pembunuh bayaran legendaris tersebut yang saat ini sedang menyamar adalah Sakamoto. Alhasil karena hal itu, Sakamoto pun menjadi incaran semua penumpang yang ada di pesawat tersebut demi satu kalung yang saat ini ada di tangan Sakamoto. Tentunya juga Sakamoto tinggal diam, ia pun langsung membantai siapapun orang-orang yang berusaha untuk ingin menghabisinya. Ditambah lagi amarah dari Sakamoto pun semakin memuncak dan menggila saja sewaktu ia melihat jika wanita lemah yaitu wanita berambut biru yang juga akan dibantai oleh semua orang yang ada di dalam pesawat itu.
Setelah semuanya telah selesai, wanita berambut biru pun mengucapkan terima kasih kepada Sakamoto karena Sakamoto yang telah mau membantunya walaupun belum mengenal siapakah sosok wanita ini, yang kemudian akhirnya juga dari pertarungan barusan Sakamoto mendapatkan 3 kalung sekaligus, yang itu artinya ada 3 penyelinap yang juga menyamar menjadi anggota pemula dari kelompok JCC. Itu artinya bukan hanya Sakamoto seorang, dan Sakamoto pun memberikan 1 kalung kepada wanita itu, sebab ia hanya membutuhkan 2 saja untuk dirinya dan juga Shin. Akan tetapi wanita berambut biru pun menolak kalung pemberian dari Sakamoto. Dengan sangat sopan dan ramah, ia pun berkata pada Sakamoto jika dirinya hanya mau mendapatkan kalung itu dengan caranya sendiri, bukan dengan cara bantuan apalagi pemberian dari seorang Sakamoto. Berpindah ke kabin pesawat. Di sana ternyata seorang pendaftar baru juga telah memojokkan pramugari, yang dimana ia sadar jika pramugari ini adalah sosok pembunuh bayaran legendaris yang juga menyamar karena terdapat beberapa kalung yang ia pakai di lehernya. Hal itu pun membuat pendaftar baru ini juga ingin untuk segera mengeksekusi sang pramugari. Di waktu bersamaan, Shin lalu tiba-tiba saja muncul. Ia yang melihat jika bocah pemula itu memegang 3 kalung sekaligus, berusaha untuk merebutnya, berharap jika ia dan Sakamoto yang akan dapat masuk ke dalam organisasi JCC tersebut. Akan tetapi, bocah ini pun melawan hingga terjadi sebuah pertarungan epik antara Shin melawan dirinya. Sakamoto-sanの足を引っ張れ。俺には Cerita pun mundur ke belakang, tepatnya sebelum Shin dan juga Sakamoto menaiki sebuah pesawat tersebut. Sewaktu di bandara, Shin berpesan baik-baik kepada Sakamoto jika nantinya apapun yang terjadi dalam mereka berdua menempuh ujian JCC, maka sekalipun itu berbahaya, Shin tidak ingin dibantu oleh Sakamoto. Alasannya sangat jelas. Di sini Shin merasa jika dirinya adalah satu tim bersama dengan Sakamoto, yang itu artinya Shin juga harus berjuang dengan kekuatan yang ia miliki sendiri tanpa harus mengandalkan seorang Sakamoto. Sakamoto yang mendengar ucapan dari Shin tersebut, ia pun di sini hanya diam tanpa menunjukkan ekspresi wajah apapun. Hal itu dikarenakan jauh dari hati seorang Sakamoto. Ia memang tahu jika Shin adalah sosok petarung yang hebat. Namun itu bukan berarti Shin adalah sosok petarung seperti Sakamoto. Dan ia pun ragu jika harus menuruti permintaan dari Shin tersebut. Makanya Sakamoto pun di sini berniat akan tetap melindungi Shin sewaktu ia berada dalam bahaya. Semata-mata semua itu karena Sakamoto sangat paham betul bagaimanakah medan dalam ujian JCC yang nanti akan mereka hadapi. Cerita kembali ke masa sekarang. Di sini Shin pun kembali melanjutkan pertarungan sengitnya bersama dengan Mafuyu. Mafuyu pun di sini sangat yakin jika dirinya akan dapat dengan mudah mengalahkan seorang Shin. Akan tetapi seiring berjalannya waktu mereka bertarung, keadaan pun berbalik. Tanpa hambatan dan juga gangguan, Shin sangat mudah mengalahkan Mafuyu. Kemudian setelah berhasil mengalahkan Mafuyu, Shin pun di sini segera meminta beberapa kalung JCC yang saat ini dimiliki oleh Mafuyu. Mafuyu pun hanya bisa memberikan kalung tersebut karena ia di sini sadar pasti tak lama lagi Shin akan segera untuk membantainya. Yang kemudian Mafuyu juga menjelaskan dirinya sangat membutuhkan kalung tersebut untuk dapat masuk ke dalam keanggotaan JCC karena sejatinya jauh di lubuk hati Mafuyu ia ingin menjadi salah satu bagian atau anggota resmi dari The Order. Namun demi keselamatan dari Mafuyu saat ini, ia pun hanya bisa merelakan kalung-kalung tersebut memberikannya kepada Shin. Akan tetapi, sewaktu Shin hendak mengambil kalung tersebut, tiba-tiba saja singkatnya, setelah Shin mengalahkan Cicoro tersebut, ia pun kembali menjelaskan kepada Mafuyu jika sebenarnya
kelompok The Order adalah para pembunuh bayaran yang sangat elit dan mustahil untuk dapat bergabung dengan mudah ke dalam anggota mereka. Karena Shin saja yang berhasil mengalahkan Mafuyu dengan sangat mudah, itu masih sangat payah jika dibandingkan dengan para kelompok anggota The Order. Shin menambahkan, jika Mafuyu ingin tetap bersikeras untuk menjadi anggota dari The Order, maka ia butuh latihan, kurang lebih paling tidak 100 tahun lagi. Kemudian karena merasa kasihan, ia pun menyisakan satu peluru JCC dan memberikannya begitu saja kepada Mafuyu. Dan di sisi yang berbeda, terlihat jika saat ini Sakamoto sedang menyantap sebuah mie, yang dimana di lain sisi, wanita berambut biru yaitu Akira sedang menembaki beberapa peserta yang berusaha untuk menghabisi dirinya bersama dengan Sakamoto. Akan tetapi kemampuan menembak dari Akira di sini sangat payah sekali. Hal itu pun membuat Sakamoto pada akhirnya mencoba untuk mengajarkan Akira bagaimanakah cara menggunakan tembakan yang benar. Hal itu dikarenakan dulunya Sakamoto melatih Shin dengan cara yang sangat benar, sehingga Shin pun dapat menjadi seorang profesional dalam menembak musuhnya. Cerita pun kembali kepada Shin dan juga Mafuyu yang saat ini mereka berdua masih terlibat pertengkaran yang sangat sengit. Dan tanpa disadari oleh mereka berdua, ada seorang pria yang merekam mereka sewaktu mereka sedang bertengkar. Singkatnya, Shin pun sadar jika saat ini dirinya sedang direkam oleh seorang pria misterius. Tak hanya itu, Shin pun juga mengenali sosok pria misterius ini yang bernama Kanaguri. Kanaguri adalah sosok sutradara terkenal di kawasan area film-film terlarang dan semua film pembunuhan bayaran berantai yang selama ini ditonton olehnya dan juga Sakamoto di sebuah bioskop tersembunyi. Semua itu adalah hasil karya dari seorang Kanaguri. Walaupun dari semua hasil rekamannya tadi, Kanaguri sudah mendapatkan beberapa scene yang ia anggap sangat bagus, tapi semua itu belumlah cukup. Sebab untuk filmnya kali ini, Kanaguri ingin sesuatu yang sangat beda dan juga luar biasa untuk kenyamanan semua penonton yang mengagumi semua hasil karya filmnya. Hal itu pun membuat Kanaguri segera mengambil senjata yang memang sudah ia persiapkan sebelumnya, lalu meledakkan pesawat tersebut, hingga pesawat itu pun hancur menjadi dua. Akibat ulah dari Kanaguri tersebut, pesawat itu pun benar-benar hancur. Beberapa peserta yang selamat, mereka semua pun tunggang langgang berlarian terpental keluar. Para peserta yang beruntung, mereka mendapatkan sebuah parasut, tapi banyak dari mereka yang tidak kebagian dari parasut dikarenakan belum siap dengan keadaan yang terjadi. Termasuk juga di sana ada Sakamoto, Shin, Akira dan juga Mafuyu. Mereka tidak kebagian parasut dan mungkin mereka bisa saja tewas jika tidak selamat terjatuh ke bawah tanah. Di sini Akira pun teringat jika ia dibekali sebuah kemampuan untuk menjahit dengan rapi oleh sang ibu, yang dimana kemudian Akira meminta semua baju yang dipakai oleh semua orang saat ini untuk diberikan padanya dan dijahit untuk dijadikan sebuah parasut. Sakamoto dan juga yang lainnya pun memberikan semua baju yang mereka pakai. Alhasil, sebuah parasut besar pun lalu akhirnya terwujud, dan berkat bantuan parasut itu, mereka semua berpegangan dan akhirnya terjatuh tepat ke dasar laut. Namun sayangnya, di dalam laut, Akira tidak bisa berenang dan ia pun nyaris saja tenggelam lalu tewas di dasar laut. Untungnya di waktu yang tepat, Sakamoto menyadari hal tersebut. Ia langsung menyelamatkan Akira hingga semua orang pun di sini dapat selamat dengan kemampuan menjahit dari Akira. Yang di sana juga Akira melihat salah satu kalung bertuliskan JCC, yang itu artinya itu adalah tiket untuk dirinya agar dapat masuk ke dalam keanggotaan JCC nantinya. Malam itu tepatnya di sebuah ruangan karaoke yang remang-remang dan juga cahayanya redup.
Selar bersama dengan Gaku juga Rusasan. Mereka duduk bersama, santai sambil meneguk minuman-minuman yang disediakan di sana. Meski suasana tampak rileks, tapi sepertinya Selar dan juga yang lainnya memiliki sebuah rencana untuk mengusik Sakamoto yang saat ini sedang menjalani sebuah ujian. Sementara itu, di sebuah pulau terpencil, Sakamoto, Shin, Mafuyu, dan juga beberapa peserta yang lain yang berhasil selamat dari insiden mengerikan di dalam pesawat pada episode sebelumnya. Mereka semua mulai mengumpulkan napas, tenaga, dan juga strategi untuk melanjutkan ujian yang akan mereka hadapi tak lama lagi. Namun, seketika itu suasana yang semula tenang menjadi sebuah guncangan, terusik oleh kehadiran seorang pria botak berbaju merah. Ia menyebut dirinya sebagai Killer Baby, pria yang sempat mengejek Sakamoto di dalam pesawat sebelumnya. Dengan angkuh, ia memamerkan sebuah kalung berbentuk peluru yang ia berhasil temukan, yang merupakan itu adalah tiket emas untuk dirinya dapat lolos ke babak berikutnya. Kemudian setelah itu, para pembina pun memberikan sebuah pengumuman penting untuk mereka semua dalam mengikuti ujian selanjutnya. Namun sebelum dimulai, sebuah kapal tiba-tiba saja pun datang membawa para peserta yang sangat spesial dan juga berharga. Dikarenakan orang-orang ini adalah orang-orang pilihan yang memang sengaja direkomendasikan secara langsung oleh para pembunuh bayaran kelas atas dan juga profesional. Dari ketiga orang ini, mereka tidak perlu melewati ujian pertama maupun kedua, yang itu artinya nantinya mereka akan langsung bergabung di tahap ketiga bersama dengan Sakamoto dan yang lainnya. Kita kenalan dulu yuk sama ketiga orang ini. Yang pertama ada Kaiji, sosok berambut coklat. Lalu kemudian Toromaru, sang gadis bersenyum manis berparas cantik, tapi dia sangat brutal. Dan juga yang terakhir adalah Naya, yang orangnya sangat dingin dan juga tidak banyak bicara. Melihat sepertinya ada ketidakadilan di sini, Killer Baby pun menjadi murka dan ia pun marah, tak terima dengan kemudahan yang mereka bertiga dapatkan. Perseteruan pun memanas, terutama ketika Toromaru mengejek balik seorang Killer Baby. Ia memamerkan gantungan kunci bergambar atau berbentuk Sakamoto, menandakan bahwa ia adalah fans berat dari seorang Sakamoto. Menyadari hal tersebut, Sakamoto dan Shin langsung menjadi waspada. Jika gadis ini tahu siapa mereka sebenarnya, penyamaran bisa terancam dan semuanya akan berakhir di sini. Singkat cerita, para pembina pun kemudian memberikan isyarat jika ujian pada akhirnya akan segera dimulai. Para peserta diperintahkan membuka kalung peluru yang telah mereka dapatkan sebelumnya, karena di dalamnya ada sebuah petunjuk yang nantinya akan berguna untuk tantangan berikutnya. Dan setelah mereka membukanya, ternyata tersembunyi seutas tali warna-warni yang nantinya akan menjadikan kelompok untuk mereka membentuk sebuah tim yang solid. Sakamoto dan juga Killer Baby, mereka berdua sama-sama mendapatkan tali berwarna merah, sementara Mafuyu dan Shin di tim tali berwarna putih, bersama juga dengan Naya. Aturan sederhana dalam ujian ketiga nantinya, yaitu masing-masing peserta diharuskan mengikat tali-tali tersebut di belakang ekor mereka, dan nantinya para peserta lain yang menjadikan lawan tim diharuskan untuk mendapatkan tali-tali tersebut dengan menandakan jika mereka memang pantas untuk maju ke babak berikutnya. Ujian kali ini sekilas tampak memang seperti permainan anak-anak, namun seorang peserta menjelaskan ini adalah simulasi, pelatihan militer, ujian strategi, fisik, hingga insting naluri alamiah bertahan hidup di alam liar. Sakamoto ingin bekerja sama dengan Shin secara diam-diam tanpa diketahui siapapun. Namun dengan tegas, Shin pun menolak agar sebaiknya Sakamoto tidak usah terlalu mengkhawatirkannya. Hal itu dikarenakan Shin hanya ingin menjadi sekuat Sakamoto di masa depan tanpa bantuan dari Sakamoto itu sendiri.
Kemudian setelah itu, di sisi yang lain kita pun melihat jika Toromaru saat ini menunjukkan betapa mengerikannya dirinya saat ini di saat semua peserta telah berpencar untuk mengejar satu sama lain. Kembali ke Toromaru, dengan sangat brutal, ia pun mengejar dan menghajar beberapa peserta lain. Mereka semua dibuat kewalahan dan juga tidak berdaya menghadapi kekuatan brutal dari seorang wanita cantik jelita Toromaru. Yang kemudian setelah itu Toromaru mengambil semua pita yang ada di ekor mereka. Lalu kemudian tepat di hadapan Toromaru saat ini, Shin bersama dengan kelompoknya pun melintas, dan sehingga membuat Toromaru pun memutuskan untuk menjadikan kelompok Shin sebagai targetnya berikutnya. Sementara itu, Sakamoto sendiri dan timnya saat ini justru terlihat sangat santai, memanggang ikan di pinggiran anak sungai, hingga mereka juga membuat api unggun, bahkan mendirikan gubuk kecil yang disusun rapi dari kumpulan kayu. Melihat sikap santai yang dilakukan oleh Sakamoto dan juga Akira, Killer Baby pun di sini marah dikarenakan mereka berdua bukannya mengejar peserta lain seperti yang dilakukan oleh yang lainnya, tapi malah asik duduk bersantai di sini. Namun nampaknya Sakamoto pun tidak terlalu menggubris perkataan Killer Baby. Ia pun berkata pada Killer Baby jika sebaiknya tidak usah terlalu dipersoalkan masalah yang tidak ada ujungnya ini. Kemudian melintas seekor kupu-kupu biru hingga tepat di atas punggung Killer Baby. Killer Baby pun yang nampaknya alergi kupu-kupu, ia pun nampak tidak suka dan ingin kupu-kupu itu segera menjauh. Yang kemudian Akira pun dengan sangat lembut menangkap kupu-kupu biru itu. Hingga pada akhirnya Akira pun menangkapnya dengan cara yang sangat presisi sekali. Hal itu pun membuat Sakamoto menjadi simpati dan juga ia pun takjub dengan kemampuan yang dimiliki oleh Akira tanpa disadari oleh seekor kupu-kupu yang akan ditangkapnya. Namun Akira mampu menangkapnya dengan sangat baik sekali. Gerakan tersebut membuat Sakamoto pun terteguk diam. Ia pun dalam hatinya bergumam, siapakah sebenarnya sosok Akira ini? Ia tampak naif, namun memiliki teknik menghilangkan keberadaan yang sangat luar biasa. Sehingga seekor kupu-kupu sekalipun tidak akan menyadari bahwa dirinya akan ditangkap oleh Akira. Kemudian setelah itu secara tiba-tiba seorang peserta berlari panik mendekat ke arah Sakamoto dan juga yang lainnya. Ia pun berkata, "Cepatlah kabur, ada seorang wanita gila yang membunuh siapapun yang ia temui di hadapannya." Yang sayangnya, semua kata-kata tersebut hanyalah sebuah alibi dari pria misterius tersebut, yang dimana kemudian sebuah jaring pun tepat mengenai Sakamoto dan juga Akira serta Killer Baby, sehingga saat ini posisi mereka pun terperangkap dalam jaring tersebut. Sakamoto pun di sini tahu jika sosok itu adalah sosok jahat yang hanya ingin mendapatkan ekor yang ada pada mereka saja. Dalam situasi semacam ini, Sakamoto dan yang lainnya pun di sini menjadi bingung bagaimanakah cara mereka agar dapat keluar dari perangkap jaring besi ini, yang kemudian tanpa sengaja sewaktu sedang mencari cara untuk keluar, Akira pun tersandung sebuah batu hingga membuatnya pun berhasil lolos dengan mulus dari dalam sebuah jaring besi tersebut. Melihat ada sebuah kesempatan, Sakamoto segera menyuruh Akira untuk sebaiknya berlari secepat mungkin menyelamatkan dirinya. Namun saat situasi kritis ini, Akira pun nyaris saja menyerah. Namun kenangan masa lalunya saat bibinya berjanji akan baik-baik saja, tetapi ia tidak pernah kembali setelahnya, membangkitkan kembali tekad Akira. Dengan segenap tenaga, Akira melepaskan diri meskipun hampir kehilangan kesadaran. Sakamoto melihat gerakan Akira yang kemampuannya saat menghabisi para orang-orang yang berniat buruk pada mereka itu sangat rapi dan juga sangat mengagumkan. Seketika itu Sakamoto pun jadi teringat kembali pada masa-masanya dulu
jika diamati oleh seorang Sakamoto. Sayatan pisau yang dilakukan hanya dengan tangan kosong oleh seorang Akira. Itu bukan kemampuan teknik sembarangan. Sakamoto pun di sini mencoba menahan Akira. Lalu kemudian setelah itu ia pun bertanya secara serius, siapakah sebenarnya Akira? Apa nama keluargamu? Dan dengan napas yang tersenggal, Akira pun menjawab pertanyaan Sakamoto, jika ia adalah Akao dari keluarga Akao dan bernama lengkap Akao Akira. Mendengar perkataan Akao, dalam sekejap memori lama menyeruak dalam benak Sakamoto. Ia pun teringat masa-masa sebagaimana waktu ia menjadi bagian dari The Order. Di sana ada trio pembunuh bayaran paling ditakuti pada masanya, yaitu Sakamoto sendiri, Nagumo, dan seorang wanita gila yang bernama Akao. Kini di hadapannya berdiri seorang keturunan dari partner lamanya tersebut. Sakamoto di sini pun sadar, ujian ini bukan sekedar permainan ekor semata. Ini adalah titik balik, karena masa lalu yang ia pikir sudah terkubur, kini kembali lewat sosok Akira di hadapannya. Cerita pun kembali ke pertarungan Shin dan kelompoknya bersama dengan seorang wanita gila yaitu Toromaru. Dalam pertarungan tersebut, terlihat jika boneka wajah Sakamoto yang dimiliki Toromaru tiba-tiba saja rusak. Gadis itu pun menjadi murka. Sementara itu di sisi lain pulau, kelompok Slar yang hanya terdiri dari dirinya, Gaku dan juga Rusasan tampak masih menyusun rencana rahasia. Mereka belum menyiapkan langkah selanjutnya, namun jelas sesuatu yang besar sedang mereka siapkan sejauh ini. Cerita pun kembali lagi ke arena pertarungan. Suasana semakin memanas. Boneka wajah Sakamoto yang dimiliki oleh Toromaru yang selama ini selalu ia jaga dengan baik, tapi faktanya telah rusak oleh ulah dari ketiga orang ini. Melihat Toromaru yang menangisi boneka Sakamoto kesayangannya, Mafuyu kemudian berkata pada Toromaru, orang seperti kamu yang terobsesi pada sosok idola sebenarnya hanyalah bersembunyi dari kenyataan hidup yang nyata. Kau terjebak karena tidak mampu menghadapi hidupmu sendiri. Ucapan itu menusuk dalam ke hati Toromaru yang mendengarnya. Ia pun langsung naik pitam. Ia mengejar kelompok Shin tanpa henti, memburu mereka bagaikan predator gila yang sangat buas. Membuat Shin, Mafuyu, dan juga Kaiji berlari sangat kencang. Namun karena panik, langkah mereka pun salah. Ketiganya terperosok ke dalam jurang dengan aliran sungai yang sangat deras. Di bawah untungnya saja ada sebatang pohon besar yang sudah ada di tempat itu, sehingga menahan mereka dari maut untuk sementara ini. Meski selamat, ancaman belum berhenti. Toromaru masih saja mengejar dan juga memburu mereka bertiga. Yang kemudian kilas balik pun muncul. Toromaru kecil dulu pernah berada di ambang bahaya, dan yang menyelamatkannya waktu itu bukanlah orang lain, melainkan Sakamoto muda saat masih menjadi anggota The Order. Dari sejak saat itulah Toromaru menganggap Sakamoto sebagai sosok penyelamat, bahkan dewanya sendiri yang melindunginya setiap waktu. Ia mengubah penampilannya, menata alis, mewarnai rambutnya, hingga meniru sikap tenang khas dari seorang Sakamoto. Obsesi itu membawanya menjadi fans nomor 1 dari seorang Sakamoto, dan kini Toromaru berdiri di hadapan Shin. Ia hendak menyerang Shin, lalu Shin pun meminta Mafuyu untuk segera membantunya. Tapi rekannya itu lemas setelah menelan banyak air di dalam sungai tadi. Terpaksa Shin pun maju seorang diri. Dengan sikap menatap, ia pun meniru gaya khas dari seorang Sakamoto, meletakkan tangannya di pundak sebelum akhirnya memutuskan untuk bertarung. Toromaru tertegun. Kau penggemar Sakamoto juga ternyata. Itulah yang dikatakan oleh Toromaru terhadap Shin. Shin pun menghela napas. Ya, aku memang mengaguminya, tapi itu dulu. Setelah lama berada di sisinya, aku sadar sekarang mengagumi tidak cukup.
Aku ingin menjadi seperti seorang Sakamoto. Aku ingin menjadi Sakamoto sejati, tapi dengan caraku dan juga versi diriku sendiri. Mendengar penjelasan dari Shin barusan, Toramaru pun di sini sedikit salah paham. Ia mengira jika Shin ingin merebut tahtanya sebagai fans nomor 1 dari seorang Sakamoto. Emosi pun segera meledak dan pertarungan sengit pun akhirnya terjadi. Pertarungan itu diam-diam ternyata dipantau dari atas oleh anggota lain, yaitu Naya. Ia sebenarnya sudah berhasil mengumpulkan 2 ekor, tetapi tiba-tiba ia melepaskan ekornya sendiri. Tindakan tersebut yang dilarang keras dalam ujian kali ini. Tapi Naya tidak peduli dengan semua itu. 2 orang rekannya yang juga diambil ekornya oleh Naya. Kemudian mereka juga memperingatkan Naya agar sebaiknya tidak melakukan hal tersebut. Namun Naya pun tidak peduli dengan ucapan 2 kelompoknya tersebut. Ia malahan menargetkan kelompok Shin sebagai incaran ekor berikutnya. Di sisi lain, Mafuyu masih lemah, hanya bisa duduk kali ini. Dan Kaiji pun di sini ternyata diam saja, tidak terlalu menanggapi. Hal itu dikarenakan ia terlalu pemalu untuk bertindak sendiri. Padahal dalam hatinya, Kaiji ingin membantu Shin. Ia berteriak dalam hati, "Aku harus turun ke sana. Aku harus ikut bertarung membantu Shin." Namun mulutnya terkunci rapat dan tubuhnya gemetar, membuat Kaiji pun berharap dalam hatinya Shin akan memanggilnya untuk meminta bantuan dari seorang Kaiji. Di dalam pertarungannya melawan Toramaru, Shin pun di sini menjadi kewalahan. Sewaktu Toramaru terus saja menyerangnya, tetapi ia tidak menyerah. Shin berhasil memanfaatkan insting dengan pendengaran yang sangat baik, mendengar beberapa hewan-hewan yang ada di sekitar, menyadari suara burung, suara serangga, hingga bahkan suara ikan yang sedang berenang di dalam sungai. Strateginya pun seketika menjadi muncul. Ia memancing Toramaru ke dekat air terjun yang ia yakini jika di mana ada ikan pasti di situ ada air terjun yang sangat tinggi. Dengan kecerdikan dan juga langkah cerdas dari seorang Shin, Shin berhasil menjatuhkan lawannya tepat ke arus deras ke bawah air terjun. Namun mendengar teriakan dari Toramaru yang tenggelam, seakan ia pun sudah semakin dekat dengan ajalnya. Shin pun di sini menjadi tidak tega. Ia langsung terjun ke dalam sungai untuk segera menyelamatkan Toramaru. Bagi Shin, ini adalah sebuah janji yang harus ia tepati. Membunuh bukan jalan keluar. Itu juga adalah janji yang tertulis antara dirinya dengan keluarga Sakamoto. Singkat cerita, Toramaru pun kini telah tersadar, yang kemudian ia pun menatap Shin dengan sangat heran. Ia lalu bertanya pada Shin, "Kenapa kau menolongku? Kenapa kau bukan langsung menghabisiku saja?" Shin di sini pun hanya tersenyum kecil menjawab perkataan dari Toramaru. Ia pun mengatakan, "Karena aku ingin." Sederhana itu. Ucapan Shin tersebut membuat Toramaru akhirnya teringat lagi pada sosok Sakamoto. Hatinya bergetar. Ia sadar Shin adalah bayangan Sakamoto dari generasi kedua atau generasi terbaru. Tiba-tiba saja Naya pun lalu muncul. Tanpa ampun ia menghantam Toramaru dengan sekali pukulan saja. Tapi pukulannya sangat keras, membuat gadis itu pun terpental jauh. Shin terkejut melihatnya. Kekuatan Naya sangat besar sekali, bahkan lebih dari manusia normal. Semua itu dikarenakan Naya bukanlah peserta biasa. Ia sebenarnya adalah Gaku, bawahan dari Slar, yang menggunakan teknologi canggih dari Rusasan untuk menjoki tubuh dari orang lain dari jarak jauh. Semua ini adalah sebagian besar dari rencana kelompok Slar untuk menyusup ke dalam ujian tersebut. Namun, kebohongan itu akhirnya pun cepat terungkap. Pembina mendapati Naya melanggar aturan, melepas ekornya sendiri, bahkan menghabisi rekan-rekannya sendiri. Mereka langsung mendiskualifikasi seorang Naya dari ujian kali ini. Gaku pun marah besar mendengar hal itu. Tubuh yang ia kendalikan mulai mengamuk, membabi buta, membantai para pembina satu persatu. "Kalian menganggapku, aku adalah bermain curang, tapi itu tidak penting," teriak dari seorang Naya yang penuh kebencian.
Salah satu pembina yang terluka parah, ia pun sempat untuk berteriak pada Shin dan juga yang lainnya. Pergilah sekarang, selamatkan diri kalian. Kalian adalah masa depan untuk organisasi pembunuh bayaran ini. Maka cepatlah berlari. Mafuyu dan juga Kaji ragu di sini saat mereka hendak berlari. Mereka ingin kabur, tapi Shin berdiri tegak di sana tanpa bergerak, menolak. Jika yang lain lari, maka itu artinya kita adalah sama saja dengan pecundang. Kita hanya akan jadi pecundang selamanya. Yang harus kita hadapi kali ini adalah musuh yang nyata. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini sebelum mengalahkannya. Itulah yang dikatakan oleh Shin. Kata-kata itu pun membuat semua terdiam. Bahkan Toramaru yang baru saja sadar, ia pun menatap Shin dengan kagum. Pertarungan besar pun pecah. Shin, meskipun ia kelelahan, tetapi ia tetap maju. Gaku yang bersembunyi dalam tubuhnya, namun kekuatannya sudah di ambang batas saat serangan mematikan mengarah kepadanya. Tapi Gaku pun menghadapinya dengan santai, hingga pada akhirnya mereka semua pun bersatu untuk menghadapi seorang Naya. 抜け駆けとかないわ。 Di tengah kekacauan ujian yang mematikan ini, pada akhirnya Kaji yang biasanya bersikap pemalu dan jarang banyak bicara, ia pun dapat merasakan ada hal yang aneh dan juga sedikit janggal. Kaji melihat gerakan Nayat itu tidak wajar. Kepalanya sering dipegang seolah sedang kesakitan, bahkan bertanya-tanya apakah ada yang menendang kepalanya saat ini. Padahal tidak ada satu orang pun dari mereka yang menyentuh kepala dari Naya. Membuat semua orang pun menjadi bingung. Sebenarnya apakah yang terjadi terhadap Naya? Jawabannya pun akhirnya terungkap. Jika dari luar area ini, di tempat persembunyiannya, Gaku, sosok yang mengendalikan tubuh Naya, mengalami sebuah insiden kecil saat fokus mengendalikan tubuh Naya. Ia pun tanpa sengaja terbentur sebuah tembok. Lalu karena hal itu membuat kendalinya pun terguncang dan efeknya langsung tercerminkan pada tubuh boneka Naya yang sedang ia kendalikan saat ini di arena. Namun dengan adanya insiden barusan, pertarungan pun tidak berhenti, malahan tetap berlanjut berjalan dengan sangat sengit. Kelompok Shin bersama dengan Toramaru terpaksa menghadapi Naya yang begitu buas dan juga beringas. 4 melawan 1 orang, tetapi tetap saja mereka kewalahan. Mafuyu sudah tidak bisa melawan, ia sudah babak belur. Toramaru terhuyung-huyung, bahkan Shin sendiri mulai kehabisan tenaga. Dan di titik kritis itu, tekad baru akhirnya pun kembali lahir. Mafuyu yang hampir tumbang berusaha bangkit, menolak menyerah. Semangatnya memicu Keiji, hingga akhirnya si pemalu itu pun untuk pertama kalinya melawan ketakutannya sendiri. Ia sadar selama ini hanya menjadi beban dalam tim, tetapi sekarang ia ingin berubah. Ia ingin berdiri sejajar dengan rekan-rekannya yang lain. 俺に考えがある。 Di sini Toramaru menawarkan bantuan kepada Keiji, tapi Keiji pun menolaknya untuk terus bersembunyi di balik bayang-bayang orang lain. Mafuyu menatapnya dan berkata sangat lantang, Aku bisa membaca pikiranmu. Keiji, kau punya keberanian, jadi berhenti bersembunyi. Bertempurlah seperti laki-laki bersama kami. Ayo cepat maju. Kata-kata itu pun membakar hati Keiji. Ia bangkit. Lalu ia pun dengan tekad yang sangat penuh memberanikan diri untuk melawan. Sehingga kombinasi baru pun terbentuk. Shin dan juga Keiji beraksi bersama, saling melengkapi. Keiji menggunakan kemampuan mendengar dari jarak 0,5 per sedetik dari tubuh si Naya, sementara Shin menyerang memanfaatkan celah itu. Dan dari sini akhirnya Keiji pun dapat merasakan ada seseorang yang benar-benar mengendalikan tubuh Naya, dan Keiji juga bisa membaca
gerakan Naya yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Membuat pertarungan pun semakin memanas saja. Naya tanpa sengaja menghantam tanah hingga runtuh, hingga kemudian juga membuka sebuah gua yang ada air terjun di bawahnya. Mereka pun terpaksa melanjutkan pertarungan dalam kegelapan di bawah tanah setelah bersama-sama terperosok ke dalam sana. Dan di sanalah Kaji akhirnya mengungkap rahasia terbesar, jika sebenarnya Naya hanyalah benar-benar tubuh kosong yang benar-benar tidak ia kendalikan sepenuhnya, melainkan Gakulah, sosok orang yang mengendalikan Naya secara penuh dari sebuah pulau yang tempatnya jauh dari tempat ini. Di sini Shin yang sudah kehabisan tenaga, ia pun tetap nekat menggunakan seluruh kekuatan barunya yang ia miliki. Meskipun ia tahu batas tubuhnya akan benar-benar hancur jika Shin tetap memaksakan, tapi Shin tidak peduli dengan peringatan dari masa lalu. Baginya, itu hanyalah sebuah kesalahpahaman yang harus diluruskan. Shin menganggap dirinya kuat untuk melawan Naya, dan saat ini hanya ada satu tujuan dalam hati Shin, yaitu menang dan melindungi semuanya. Semua teman-teman yang ikut bersama Shin, serangannya pun mengenai sasaran, tetapi tubuhnya sendiri mulai runtuh. Penglihatan Shin mulai kabur, otot-ototnya pecah, dan napasnya pun semakin berat saja. Ini kesempatan untuk Naya untuk dapat mengalahkan Shin kapanpun ia mau. Dan di saat genting tersebutlah Kaji memberikan arahan dengan mendengar suara samar dari alat kendali Gaku. Ia memandu Shin mencoba untuk mengimbangi serangan dari Naya, tetapi kekuatan Gaku terlalu besar. Putus asa, Gaku bahkan merusak tubuh boneka si Naya. Meskipun ia tahu konsekuensinya itu sangat fatal, tapi lagi-lagi Gaku pun tidak peduli dengan hal itu. Saat Shin hampir dibuat pingsan, sebuah aura yang begitu dikenal muncul tiba-tiba dari kegelapan gua tersebut. Sosok itu pun lalu datang. Akhirnya Shin pun menyadari jika yang datang kali ini adalah Sakamoto. Sakamoto lalu menatap Shin dengan tatapan tenang khas dari Sakamoto. Ia muncul tepat waktu, seakan ditarik oleh firasat. Ia datang melindungi murid-muridnya. Kehadiran Sakamoto membuat Gaku pun terkejut, bahkan sedikit gemetar saat ia tahu siapakah lawan yang akan dihadapinya kali ini. Pertarungan pun akhirnya naik ke level yang lebih tinggi. Kini bukan lagi Shin ataupun Kaji yang harus menanggung beban sendirian. Saat Sakamoto melangkah maju, hanya ada satu hal yang pasti, Sakamoto melawan Gaku. Pada akhirnya setelah bertarung sangat hebat, Sakamoto bersama dengan Naya yang saat ini sedang dikendalikan oleh Gaku dari tempat yang jauh. Sakamoto pun berhasil mengalahkan Naya. Begitupun itu artinya jika Sakamoto di sana juga berhasil mengalahkan seorang Gaku. Setelah kemenangan brutal melawan Naya, banyak anggota dan juga peserta yang terluka parah, tapi mereka untungnya berhasil selamat. Di sana juga termasuk Nao Toramaru, penggemar berat dari seorang Taro Sakamoto. Meski badannya remuk dan nyawanya nyaris melayang, Toramaru dirawat oleh seorang yang menyebut dirinya sebagai Sakamoto. Ketika pelan-pelan keadaan mulai membaik, Toramaru mulai membuka matanya. Dan ia pun terkejut sewaktu ia melihat orang yang merawatnya bukanlah sosok langsing dan juga mematikan yang selama ini diceritakan. Dia berperawakan sangat gemuk, bercelana longgar, berbaju kuning, dan tampak jauh dari aura pembunuh legendaris. Toramaru di sini bertanya-tanya, apakah ini hanyalah lelucon? Apakah ini Sakamoto yang asli? Atau hanya seseorang yang berpura-pura atau bahkan namanya hanyalah seorang Sakamoto? Jadi namanya itu sama gitu maksudnya. Para pembina ujian yang selamat kemudian membungkuk penuh hormat kepada sang figur gemuk tersebut. Mereka menyangka sosok pembunuh bayaran yang dulu ditakuti, yang identitasnya dirahasiakan selama ini, kini berdiri tepat di hadapan mereka dengan senyum lembut dan juga perut buncit. Toramaru pun menahan napas melihat sosok itu. Ia mengidolakan Sakamoto, namun selama ini tidak pernah membayangkan jika idolanya bisa berubah drastis seperti sekarang.
かりしてる。 Kemudian kita pun diperlihatkan pada Naya yang saat ini mulai tersadar dari pingsannya. Ia pun merasa jika sekujur badannya dipenuhi dengan rasa sakit yang sangat hebat. Dan di sini Naya pun juga mengatakan jika ia benar-benar tidak tahu apa yang baru saja terjadi terhadap dirinya hingga ia bisa merasakan sesakit ini. Kemudian juga di sana Naya menjelaskan, tadinya ia hanya melamar pekerjaan di sebuah tempat yang aneh dan juga kumuh. Tapi Naya yang awalnya curiga untuk melamar di pekerjaan itu, namun karena bayaran yang tinggi, membuat Naya akhirnya pun bersedia untuk mengerjakan sebagai objek dari seseorang. Naya juga menjelaskan jika yang memerintahnya di sana ada seseorang berjubah putih dan juga seseorang lagi bertopeng rusa. Sakamoto yang mendengar penjelasan Naya langsung menyadari jika itu adalah Slar bersama dengan Rusasan. Si Naya kemudian mencoba untuk menghubungi Slar dengan nomor yang telah mereka gunakan sebelumnya. Namun sayangnya nomor Naya di sini sudah diblokir oleh Slar, yang itu artinya ia sudah kehilangan akses komunikasi bersama dengan Slar. Tapi kemudian sebuah notif dari banknya pun lalu datang ke ponselnya, yang ternyata Slar pun tidak ingkar janji. Ia pun membayar si Naya dengan jumlah yang sangat fantastis. Sementara itu di markas Slar saat ini, di sebuah desa terpencil dan juga bangunan kumuh, rencana besar sudah dipersiapkan oleh kelompoknya. Di lain sisi, kelompok Sakamoto dibawa pulang dengan menggunakan helikopter. Toromaru dan juga Mafuyu justru berada dalam helikopter yang sama dengan Carolina yang ada di dalamnya. Murid dari organisasi Slur yang penuh misteri, wajahnya ditutupi dengan kata-kata tertutup dan juga ambisius, serta sebuah perban yang memerban sekujur mukanya. Toromaru bertanya siapakah dia sebenarnya, apakah motifnya, dan apakah dia sekutu ataupun pengkhianat. Juga di sana, rupanya juga ada Usaragi yang juga belum diketahui apa motif mereka berdua di dalam helikopter yang sama. Dan setelah itu barulah Carolina menjelaskan kepada Mafuyu dan juga Toromaru jika maksud mereka berdua hanyalah untuk membawa Toromaru dan juga Mafuyu menghadap ke bos mereka yaitu Slar, yang dimana Slar akan menjadikan mereka sebagai anggota organisasi barunya. Cerita pun kemudian berpindah ke Tokyo. Di sana ada kelompok The Order, yaitu Nagumo, Shishiba, dan juga Usaragi. Mereka bermaksud untuk mendatangi sebuah toko mainan anak-anak. Namun itu hanyalah kedok semata, karena fungsi utama dari toko itu adalah toko informasi atau toko misi. Nantinya di sana mereka akan mengambil misi dengan bayaran yang lumayan mahal. Untuk mendapatkan misi apa yang akan mereka peroleh nantinya, mereka pun segera menggosok sebuah kertas seperti layaknya mainan anak-anak. Tapi ini bukan mainan sembarangan, karena melainkan setelah digosok, mereka pun bertiga mendapatkan misi yang sama, yaitu untuk menyelidiki tentang keberadaan Slar saat ini. Kasus ini memang sudah mereka kerjakan sebelumnya, tapi dikarenakan sampai detik ini kasus ini belum terpecahkan, makanya mereka juga harus memecahkan untuk misi kali ini. Kemudian, dikarenakan mereka masing-masing sudah mendapatkan misi yang harus dijalankan, pada akhirnya mereka pun segera bersiap untuk menjalankan misi tersebut. Berpindah ke markas besar Slar. Di sana Slar bersama dengan anggotanya sudah kedatangan tamu yang sangat ia tunggu, yaitu Toromaru dan juga Mafuyu. Slar kemudian langsung memberitahukan inti maksud dari Mafuyu dan juga Toromaru dipanggil untuk menghadap dirinya. Slar berkata jika ia bermaksud untuk merekrut Toromaru dan juga Mafuyu dengan bayaran yang sangat besar, 6 hari kerja dalam seminggu tanpa lembur, dan juga kontrak yang tetap. Rusasan kemudian segera memberikan 2 kontrak untuk Mafuyu dan juga Toromaru supaya mereka berdua segera mengisi kontrak tersebut dan resmi menjadi anggota baru dari Slar. Tapi di sini Mafuyu pun dengan santai merobek kertas itu dan ia pun langsung membuangnya. Itu menandakan jika Mafuyu sama sekali tidak tertarik dengan bayaran tinggi yang dijanjikan oleh Slar.
Cerita pun lalu berpindah ke toko Sakamoto. Di sana Shin yang baru saja pulang dari menjalani ujian JCC. Ia pun akhirnya menceritakan pengalaman apa saja yang ia dapatkan bersama dengan Sakamoto di sana. Semua pengalaman itu pun rupanya sangat epik. Semua orang yang mendengarnya pun sangat kagum dan mereka yakin jika Shin pasti akan lolos bersama dengan Sakamoto nantinya. Tak lama setelah itu, Hana pun lalu datang dengan membawa sepucuk surat yang dimana ia berkata jika surat itu adalah surat dari JCC. Mereka segera membukanya dan di sini Shin pun mendapatkan nilai yang sempurna yaitu A+. Bahkan dari 300 lebih peserta yang mengikuti ujian JCC, Shin berhasil menduduki peringkat pertama dengan peringkat terbaik dari seluruh anggota yang ikut serta. Di sana juga ternyata Sakamoto mendapatkan nilai A+ yang sama dengan Shin. Namun sayangnya ia pun di sini tidak lolos untuk mengikuti atau direkrut menjadi anggota JCC. Hal itu pun membuat semua orang bingung. Bagaimana bisa Sakamoto yang sejatinya adalah seorang legendaris pembunuh bayaran, tapi dirinya malah tidak bisa lolos dalam babak selanjutnya. Shin kemudian menghubungi seorang operator dari JCC dan di sini baru semuanya dijelaskan jika memang Sakamoto adalah sosok pembunuh legendaris yang sangat terbaik dari dulu hingga sekarang. Tapi masalahnya Sakamoto memiliki hadiah sebagai buronan, yang itu artinya jika ia menjadi anggota JCC tentunya akan membahayakan keselamatan dari seorang Sakamoto itu sendiri. Keesokan harinya, cerita pun berpindah pada markas pusat JCC, yang dimana ini adalah tempat berkumpulnya para orang-orang berbakat yang nantinya akan dilatih secara fisik maupun mental menjadi sosok pembunuh legendaris yang mungkin sama halnya seperti seorang Sakamoto. Di sana juga kita melihat Akira yang tiba di tempat itu. Ia pun tahu jika dirinya salah karena datang terlambat kali ini, di mana hari ini adalah hari pertamanya untuk menjalani ujian di tempat ini. Kemudian Akira pun diam-diam mengendap-endap masuk ke dalam kelasnya, yang tanpa ia ketahui jika wali kelasnya tahu jika Akira terlambat datang. Lalu kemudian Akira pun mendapatkan hadiah selamat datang dari wali kelasnya tersebut. Kesalahan Akira tersebut membuat wali kelasnya pun langsung memberikan hukuman tegas pada Akira, yang dimana ia ditugaskan untuk melawan seorang peserta laki-laki yang juga satu kelas dengannya. Nantinya mereka akan diberikan sebuah peralatan, yang dimana dengan alat itu mereka ditugaskan untuk saling menyerang satu sama lain. Dan ini adalah termasuk ujian untuk kelas mereka kali ini. Akan tetapi tiba-tiba setelah Akira berusaha untuk menangkis serangan dari lawan prianya tersebut, ada tangan seorang wanita yang langsung membela Akira, yang ternyata sosok itu adalah Aoi, istri dari Sakamoto. Wali kelas menjelaskan jika wanita ini adalah wanita yang nantinya akan menjadi guru baru bagi mereka semua. Ternyata itu bukanlah Aoi yang asli, melainkan itu adalah perwujudan dari wujud asli seorang Sakamoto, yang dimana semua itu berkat bantuan dari Nagumo. Nagumo sengaja membantu Sakamoto untuk merubah dirinya menjadi Aoi, semata-mata agar Sakamoto tetap bisa masuk ke dalam keanggotaan JCC.